Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Salam matematika hebat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selanjutnya pada pembahasan matematika bab 8 ya, tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Kamu telah mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Selain dalam bentuk tabel, data yang telah dikumpulkan juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Salah satu jenis diagram yang umum digunakan adalah diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang, persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dibuat secara tegak atau mendatar. Perhatikan tabel banyak ikan ditambah milik Pak Reza berikut. Jenis ikan lele banyak ekor 550, mujair 450, bawal 350, gurami 400. Langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tulis nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan ekor pada sumbu tegak. Ini maksudnya anak-anak ya. Ini mendatar, ini tegak. Kalau bahasa Inggrisnya ini portrait, ini landscape ya. Yang kedua, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan ya. Ini berikutnya, pastikan jarak antar setiap data sama besar ya. Lele 550 ya, letaknya di sini anak-anak. Kemudian mujair 450 ya, letaknya di sini. Bawal 350 letaknya di sini. Kemudian gurami 400 letaknya di sini. Harus sejajar. Data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi dapat juga dalam bentuk data acak. Jika data yang diberikan berupa data acak, susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu sebelum menyajikan dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut. Ini berawal dari acak terlebih dahulu ya. Contoh 35 berat badan 35 kg. Ada banyak siswanya, ada berapa? Ada 5. Kita hitung ya. Ada 5. Kemudian 36 ada 3. 1 2 3. Selanjutnya 37 ada 6. 38 ada 4, 39 ada 2. Kita cari dulu ya, seperti itu. Buatlah diagram batang berdasarkan data pada tabel yang telah kamu buat ya. Ini info anak-anak cara membuat diagram batang di Microsoft Excel ya. Kalian bisa mencobanya apabila punya laptop. Langkah-langkah ini kalian bisa praktekkan ya. Pasti nanti akan bisa seperti Pak Guru yang sudah buat pada contoh yang seperti ini pada pembahasan ya. Oke, selanjutnya anak, untuk memahami lebih jelas tentang materi, mari kita kerjakan soal berikut dengan teliti. Perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu pada tabel berikut. Jenis buku, banyak buku yang dipinjam. Yang pertama, buku cerita ada 20, buku pelajaran ada 10, majalah anak ada 15, kamus ada 5, buku pengetahuan ada 15. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang ya, gampang ya. Ini bagus, sudah bantu membuat. Buku cerita ada berapa anak-anak? Ada 20 ya. Kemudian buku pelajaran ada 10. Kemudian majalah anak ada 15. Kemudian kamus ada 5. Kemudian mata pelajaran atau buku pengetahuan ada 15 ya, seperti itu. Mudah bukan? Apabila kalian mencoba, bisa langsung di buku tulis kalian, akan tapi diagram batangnya ini harus sama ukurannya ya. Kalau panjangnya sesuai dengan banyak buku yang dipinjam ya. Kemudian yang kedua, berikut adalah data hasil panen buah-buahan di Desa Makmur. Jenis buah yaitu jeruk, hasil panennya ada 10.
kemudian jambu 12, mangga 18, rambutan 15, kelengkeng 8. Setelah kalian memahami tentang tabel, kemudian sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Ya, jeruknya ada berapa anak? 10. Jambunya ada berapa? Ada 12. Ya. Kemudian mangga ada 8. Kemudian rambutan ada berapa? Ada 15. Ya, ini di atasnya ini. Kemudian kelengkeng ada berapa? Kelengkeng ada 8. Kalian bisa membuat urutan angka ini 5, contoh 10, ya, 15, 20, 25, ya seperti itu. Ini Pak Guru mempermudah, Pak Guru buat 2 kelipatan 2 ya, supaya mempermudah. Tapi kalian bisa membuat juga 5, 10, 15, 20, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sebanyak 35 orang siswa kelas 4 diukur tinggi badannya. Berikut data hasil pengukur tinggi badan dalam sentimeter tersebut. Ini datanya berawal dari acak anak-anak ya. Kemudian kita diminta untuk menjadikan data tersebut ke dalam bentuk tabel, ya, diagram batang. Tabelnya nilai, mohon maaf, maksudnya ini tabelnya ukuran tinggi badan siswa, ya. 130 ada 5 siswa, kita cari dulu dari sini. Kemudian 131 ada 8, 132 ada 6, 133 ada 5, 134 ada 7, 135 ada 4. Banyak anak siswanya, berarti jumlahnya ada berapa? Ada 35. Kita jumlahkan ini semuanya. Kemudian setelah itu kita taruh di diagram batang, ya, seperti contoh tadi. Kemudian yang keempat, berikut adalah data nilai ulangan semester siswa kelas 4. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nilai ulangan ada nilai yang dapat nilai 5, banyak siswa 3, yang dapat 6, 5, yang dapat 7, yang dapat 8 siswa, yang dapat 9, 4 siswa, yang dapat 10, 3 siswa. Banyaknya siswa 30, ya, jumlahnya. Kemudian setelah kita sudah membuat tabel, kita taruh di diagram batang seperti ini. Harus sesuai, ya. Yang nilai 5 ada 3 siswa, nilai 6 ada 5 siswa, nilai 7 ada 7 siswa, nilai 8 ada 8 siswa, nilai 9 ada 4 siswa, nilai 10 ada 3 siswa. Mudah sekali ya. Kemudian yang kelima, perhatikan data berat bayi dalam kilogram yang lahir di sebuah rumah sakit dalam seminggu berikut. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ini awalnya acak, kita membuat tabel terlebih dahulu. Berat bayi 2,75 kg, banyak bayi ada 3. Kemudian berat 3 kg ada 5, 3,25 kg ada 4, 3,5 ada 6, 4 ada 2, banyak bayi itu 20. Kemudian kita buat diagram batang, ya, harus sesuai. Berat bayi yang 2,75 ada 3, ya. Kemudian yang 3 kg ada 5, kemudian yang 3,25 kg ada 4, harus urut. Kemudian yang 3,5 ada 6, kemudian yang 4 kg ada 2, ya, pahami. Ya, cukup sekian pembelajaran kali ini anak. Apabila kurang paham bisa kalian coba dipelajari lagi mulai dari yang di atas ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan kalian juga, selalu berolahraga dan rajin menjemur, rajin berjemur. Apabila ada kekurangan, sekali lagi Pak Guru mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Salam matematika hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya.